لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب جماعة Masjid At-Tadhkirah hafizakumullah jami'an. Kita sebagai seorang muslim, apapun kondisinya, kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ada bimbingan, apabila kita diberi nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Apabila kena musibah, maka alhamdulillah ala kulli halin. Artinya kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita diuji dengan mati lampu. Kalau anak pribadi sudah terbiasa mati lampu tetap jalan. Karena alhamdulillah Allah karuniai suara besar, sehingga insya Allah suaranya sampai ke tempat akhwat. Yang penting tergantung jamaah, ya. Untuk menulis faedahnya tentunya ya harus mencari cahaya sendiri-sendiri. Dahulu kami di Yaman, tentunya dunia seperti ini sudah hal yang biasa. Karena di Yaman itu jarang ada listrik. Kami di Damas itu tidak ada listrik dari pemerintah. Kita hanya mengandalkan diesel. Ya, kita membayar 1 bulan kalau tidak salah hitungannya di zaman itu Rp50.000. Itu pun hanya dibatasi dengan 3 lampu yang 5 watt. Nggak boleh ada kulkas, nggak boleh ada yang lainnya. Jadi 3 lampu 5 watt biayanya Rp50.000. Dengan lampu ya karena bisa kadang redup, kadang terang, redup terang. Apabila kita keluar dakwah, maka dieselnya di suatu tempat terkadang cuma ketika sholat 5 waktu. Selesai sholat 5 waktu dimatiin dieselnya. Dan hampir masyarakat nggak punya listrik. Mereka hanya mengandalkan lampu-lampu lentera. Tapi luar biasa, hidup mereka terus bahagia. Ini semua karena iman yang ada pada diri mereka. Apapun kondisinya tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ujian yang menimpa mereka nggak sampai ke Indonesia, terkhusus sahabat di daerah kita. Mati lampu paling cuma berapa menit, itu pun kadang-kadang kita ngeluh, kok mati lampu ini? Wah, gimana pemerintah? Wah, kadang-kadang pemerintahnya disalahkan. Oh, nggak mati lampu di malam aja pas lagi tidur. Pengennya gitu, ya. Tapi semuanya alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita langsung masuk pada surat Al-Ma'un. Telah kita sebutkan bahwa surat Al-Ma'un lawan dari surat apa? Kandungan surat Al-Ma'un sama dengan surat apa kemarin? Kemarin surat apa? Al-Kautsar. Tuh bapak-bapaknya malah ingat. Hati. Nah, ingat ya anak-anak Tafid, Ustadz dikasih hadiah tadi, ada kaos, ada mushaf, ada baju. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah ini. Ada sarung, ada mushaf, ada baju. Ya, perhatikan
taklimnya baik-baik, nanti akan ada pertanyaan untuk para santri. Paham toh? Nah, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menurut jumhur al-ulama adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang turun sebelum hijrah. Para ulama bermacam-macam di dalam memberikan nama untuk surat ini. Ada yang memberi nama surat Al-Ma'un, ada juga dengan surat Ar-Ra'aita, ada juga yang memberi nama Ar-Ra'aita Alladhi, ada juga yang memberi nama surat Ad-Din, ada juga yang memberi nama surat At-Takdzib, ada juga yang memberi nama surat Al-Yatim karena berkenaan dengan anak yatim. Adapun adadu ayatiha, jumlah ayatnya ada berapa? Al-Ma'un ada berapa ayat? 7. Baik. Wa kalimatuha khams wa ishruna kalimatan. Jumlah kalimat yang ada pada surat Al-Ma'un adalah 25 kata. 25 kata. Kemudian untuk hurufnya ada khamsah wa ishruna harfan, sama ada 25 huruf. Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan bahwasanya anna at-takdzib bi yaumil ba'ts yufdi ila kulli amalin sayyi wa khuluqin mardhulin. Surat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan maka akan membuat orang itu berakhlak, beramal dengan amalan yang buruk dan berakhlak dengan akhlak yang hina, akhlak yang rendah. Ini konsekuensi. Orang yang nggak percaya adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, biasanya banyak berbuat maksiat, bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena nggak percaya adanya hari kebangkitan. Qala Rabbuna Jalla wa Ala fi hadhihi surah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita baca surat tafsir Al-Muyassar. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, ay ara'aita hala dzalika alladhi yukadzibu bil ba'thi wal jaza. Wahai Muhammad, apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Wahai Muhammad, apakah engkau telah melihat, engkau telah menyaksikan bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Orang-orang
yang mendustakan hari kebangkitan dan hari hari pembalasan itu sangat banyak. Bahkan di zaman kita masih ada orang-orang yang punya akidah seperti ini. Dulu mereka banyak bercokol di IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Ini banyak tokoh-tokoh filsafat menyusup di sekolah-sekolah Islam. Na'udzubillah. Makanya jangan heran kalau muncul banyak Islam liberal dari sekolah-sekolah yang notabene-nya Islam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak di dalam Al-Qur'an tentang perkataan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 47, mereka mengatakan wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhama a inna lamab'utsun. Perhatikan, pakai akal. Ya, mereka mengatakan a idza kunna mitna wa kunna turaba wa 'idhama a inna lamab'utsun. Apakah bisa kita sudah menjadi tanah tulang belulang yang sudah hancur kemudian dibangkitkan menjadi manusia kembali? Mustahil, kata mereka. Kalau seandainya mereka berpikir pakai logika, yang Allah Subhanahu wa taala mengadakan kamu dalam kondisi kamu dulu tidak ada saja bisa. Allah mengadakan kamu yang dulu kamu tidak ada bisa, apalagi mengembalikan sesuatu yang dulunya sudah ada. Sangat mudah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, kata Allah. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum. Kemudian siapakah yang diajak al-mukhatab di sini? Zahirnya kepada Rasulullah, tetapi juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai Muhammad, wahai umat Islam, maka kau tunjukkan ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Apa ciri-ciri mereka? Ciri mereka, fadzalika, orang-orang itu alladzi yad'ul yatim. Orang-orang itu adalah orang-orang yang enggak sayang kepada anak-anak yatim. Fadzalika alladzi yadfa' al-yatim alladzi mata abuhu wa huwa as-saghir bi'unufin wa shiddah an haqqi li qasawati qalbi. Kenapa kok mereka berbuat kasar, enggak sayang kepada anak yatim? Itu anak yang ditinggalkan oleh bapaknya ketika dia masih kecil. Al-yatim dalam Islam adalah alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun. Ya, selama anak itu belum baligh maka masih dikatakan yatim. Tetapi kalau kita yang sudah jenggotan dikatakan anak yatim? Bukan. Oh, saya ini anak yatim. Sudah jenggotan, kumisan, aku anak yatim. Ya, banyak. Ini salah. Yatim dia kok kelas sama anaknya SMA semua. Ini salah. Kalau udah SMA bukan anak yang yatim, sudah bisa bekerja. Anak yatim adalah anak yang masih di bawah umur balik. Itu apa? Di bawah 15 tahun. Itu pun kalau belum mimpi, belum tumbuh bulu kemaluan, atau tadi umurnya 15 tahun. Umurnya 10 tahun sudah mimpi, sudah dikatakan balik. Berarti bukan dikatakan lagi anak yatim. Ya, zaman sekarang anak pernah survei, sudah pernah mimpi, sudah umurnya 10 tahun Pak, sudah mimpi basah. Subhanallah, zaman sekarang apa? Ya, ngeri. Media sosial HP membuat anak-anak sekarang lebih cepat baliknya. Ini semua kenapa? Karena tontonan-tontonan yang sekarang diumbar di media sosial. Hati kepada para bapak-bapak. Silakan tanya ya kepada anak kita yang sudah biasa pakai HP, biasanya 10-11 tahun sudah mimpi.
Ketemu siapa? Katanya ketemu ya artis-artis Korea. Saya tanya jujur dari awalnya, Ustaz saya ngimpi ketemu artis Korea Ustaz. Subhanallah. Bisa ya tahu gitu ya. Nah, semoga anak tadkirah nggak seperti itu. Ya. Nah, alhamdulillah. Semoga aja jadinya. Jadi barakallahu fikum ini ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Pertama kata Allah adalah orang yang nggak sayang dengan anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ciri-ciri yang kedua. Nggak mau ngasih motivasi orang lain untuk apa? Memberi makan orang-orang miskin. Wala yahuddu ghayrahu ala id'amil muhtaj alladhi la yamlik ma yakfihi wa yasuddu hajatahu fa kaifa lahu an yud'imahu bi nafsi. Dalam tafsir Al-Muyassar, orang-orang ini adalah orang-orang yang enggak pernah menganjurkan orang lain untuk apa? Orang lain agar bisa memberikan apa? Bantuan kepada orang-orang yang butuh, yang enggak punya apa? Makanan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Memberi anjuran saja enggak mau, apalagi ya Pak? Ngasih motivasi saja, anjuran untuk ayo kita bersedekah, enggak mau apalagi bersedekah. Ini ya ciri-ciri kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fa'adabun syadidil musallin alladzina hum an salatihim lahun la yuqimunaha ala wajhiha wa la yu'addunaha fi waqtiha. Ciri-ciri yang kedua adalah Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapakah orang yang sholatnya celaka? Orang-orang yang sholatnya sahun, artinya selalu melalaikan sholat. Di sini para ulama babar itu berbeda pendapat. Sahun ada yang menyatakan benar-benar dia lalai, nggak mau mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia mengerjakan sholat tapi bermalas-malasan, nunggu mau asar baru sholat zuhur, mau maghrib baru sholat asar. Bermalas-malasan sholat tepat pada waktunya. Makanya Allah mengatakan fa'adabun syadid lil musallin, adab yang pedih bagi orang-orang yang sholat, yang mana sholatnya lahun, la yuqimuna ala wajhiha, gak bisa menunaikan sholat dengan semestinya, wala yu'addunaha fi waqtiha, dan tidak menunaikan tepat pada waktunya. Jadi barakallahu fikum, inilah orang-orang yang celaka sholatnya. Ada orang pernah ditanya, Pak, ayo sholat. Ngapain sholat? Ujung-ujungnya juga celaka. La ilaha illallah. Gak mau sholat dengan dalil apa? Ayat fawailul lil musallin. Wah, sholat juga celaka, mendingan gak usah sholat sama sekali. Kita katakan orang yang sholat saja celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Harusnya dibalik. Bukan, wah daripada sholat mendingan apa? Gak usah sholat, nanti celaka. Kita katakan orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Jadi barakallahu fikum, ini ciri yang keberapa? Ketiga. Kemudian keempat, alladzina hum yura'un, ay alladzina hum yatadhaharun bi'amal khair mura'atan nas, mura'atan linnas. Ciri yang keempat adalah mereka yatadhaharun bi'amal khair, beramal dengan kebaikan tapi dipamerkan di hadapan manusia. Banyak sekarang? Banyak.
Ya, semua amalan harus difoto, harus kemudian apa? Disorting, ya, dipamerkan. Oh, ini saya menyumbang masjid, oh ini saya menyumbang fakir miskin, oh menyumbang ini. Seolah-olah apa? Dia adalah orang yang terdepan di dalam memberikan kebaikan. Apalagi sekarang nih zaman-zaman kampanye, ya, muncul banyak partai-partai sekarang apa? Berbuat kebaikan kemudian diekspos di media sosial. Jelas, barakallahu yang seperti ini ya bang, bahaya. Ya, amalan kalau ditampakkan itu bang, jadinya ria, menghilangkan keikhlasan di dalam amalan tersebut. Jadi barakallahu fikum, ciri-ciri yang keempat adalah ketika dia beribadah tidak ikhlas. Ini ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kelima, ciri-cirinya adalah wa yamna'unal ma'un. Apa itu? Wa yamna'una i'arah ma la tadurru i'aratuhu min al-'aliyah wa ghairiha falahum ahsanu ibadata rabbihim wa lahum ahsanu ila khalqih. Subhanallah. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan itu, ciri yang kelima adalah pelit, ngasih pinjaman barang-barang yang sebenarnya Pak enggak berkurang. Misalnya pinjam gelas, pinjam ember. Apa pinjam ember berkurang embernya? Enggak. Pinjam pisau, apa pisaunya berkurang? Tidak. Pinjam gelas, aduh jangan nanti gelasnya nanti berkurang, tinggal separuh. Enggak. Ini dia. Hal-hal yang barangkali tidak berkurang saja pelit, apalagi enggak minjami sesuatu yang berkurang. Dan ini barakallahu fikum sudah muncul banyak di zaman sekarang. Tidak punya empati ya kepada orang-orang yang butuh. Akhi, boleh nggak saya pinjam gelasnya, piringnya, mau ada pertemuan? Oh maaf, nggak bisa. Ketularan corona nanti. Alasannya corona, pada memang pelit. Falau ahsana ibadah targim, sudah ibadahnya jelek, perlakuan kepada orang, kepada makhluk juga jelek. Hubungan sama Allah jelek, apalagi hubungan sama makhluk. Ibadahnya udah ria, ya fabarakallahu fikum, nggak ikhlas, kemudian sering nunda-nunda sholat, sama makhluk pun tidak berbuat baik. Sibah. Biasanya kalau seorang muslim hubungan sama Allah udah rusak, maka apa? Hubungan sama makhluk pun juga rusak. Oleh karena itu, mari kita kupas. Barakallahu sekitar ada 20 faedah atau 19 faedah. Semoga cukup sampai Isya nanti selesai. Baik, kita baca satu. Faedah yang bisa kita petik dari surat Al-Ma'un. Yang pertama, irtibatul aqidah bisuluk. Ada keterkaitan besar antara akidah dengan akhlak seseorang. Catat baik-baik. Akidah memiliki pengaruh dan keterkaitan yang besar terhadap akhlak seseorang. Artinya barakallahu fikum, apabila ada orang akhlaknya buruk, senangnya mendolimi orang, kemudian bakhil, perbuatannya buruk, berarti apa? Akidahnya juga buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sering mengaitkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Coba bayangkan, Nabi mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Kalau orang itu yakin, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa?
kaidah, ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir, senang memuliakan tamu. Datang tamu itu suatu kemuliaan besar, kesempatan untuk kita beribadah. Barakallahu fikum, muliakan dengan apa yang kita punya. Sampai-sampai sahabat harus apa? Utang-utang untuk memuliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena iman mereka kepada Allah dan hari akhir. Jadi barakallahu fikum ini. Demikian falyukrim jarah, muliakan tetangganya. Kemudian falyakul khairan aw liyasmut. Jika engkau beriman kepada Allah dari akhir, coba ketika berbicaralah yang baik-baik. Kalau tidak, diam. Kenapa? Karena semua ucapan kita nanti mendatangkan murka Allah, dan juga akan ada pembalasan, siksaan bagi ucapan-ucapan yang kotor. Jadi barakallahu fikum, meskipun ibadahmu baik, akhlakmu baik, ibadahmu baik, tapi akhlaknya buruk, kesudahannya bisa kena. Itu contoh. Ada seorang perempuan dikabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna li jarah tusolli wa tasum wa tasaddaq wa ta'mal kada wa kada, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, aku punya tetangga perempuan, Masya Allah, sholatnya luar biasa, saumnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, amalannya banyak, tetapi kekurangannya satu ya Rasulullah. Dia suka tu'dhi jiranaha bilisaniha, suka ganggu tetangganya dengan lisannya, sering mencemooh, sering menggibahi, sering mencela dengan lisannya. Coba apa jawaban Rasulullah dengan tipe wanita yang soleh dohirnya, sholatnya luar biasa, saumnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi punya akhlak yang buruk. Apa kata Nabi? La khaira fiha innaha min ahlin nar. Gak ada kebaikan pada anak orang tersebut, dia termasuk penghuni neraka. Luar biasa. Ternyata hancur tuh sholatnya, hancur puasanya, hancur semua ibadahnya ketika gak bisa menjaga lesannya. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati. Akidah barakallahu fikum itu sangat penting. Kenapa? Ketika akidah kita kuat, maka barakallahu fikum, akhlak kita pun akan terbentuk. Ketika contoh misalnya, ketika Anda yakin akidah bahwanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, muraqabah, kira-kira berani nggak maksiat? Kalau imannya kita kuat, nggak berani maksiat di muka bumi. Mau lirik-lirik, iya astagfirullahaladzim, Allah melihat, gak jadi. Mau mencuri, ingat Allah Maha melihat, Allah syahidun iqab, Allah Maha pedih siksaannya, gak jadi. Ketika orang itu barakallahu fikum betul-betul imannya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka akan kuat pula akhlaknya, akan mulia pula barakallahu karakternya, kepribadiannya. Ini barakallahu fikum faedah yang pertama. Faedah yang kedua, adalah adarul iman billah wal yaumil akhir ala sulukiyat al-insan. Fa kullama khabat jadwa al-iman bil qalbi kana akthara muzawala lil af'al al-madhmumah. Kata para ulama, di faedah yang kedua adalah pengaruh iman kepada Allah dan hari akhir itu sangat besar. Sehingga ketika orang itu imannya rusak, maka akan banyak melakukan perbuatan zalim, perbuatan tercela, mencuri tadi, zina, semuanya enak, semuanya ringan. Kenapa? Karena memang hatinya rusak, imannya, pengawasan dia kepada Allah, iman dia kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala kurang, bahkan lemah, atau naudzubillah tidak ada. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, al-bu'du 'anid din wa takdzib bihi yazhul 'ala al-mar'i adh-dhulm wa aklu al-haram
wa akli al-haram wa amwalil yatama wal hifadz 'ala shalah yanha 'anil fahsya wal munkar. Faedah yang ketiga dari surah Al-Ma'un adalah orang yang jauh dari agama, enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar, batakdzibi, bahkan mendustakan agama, maka apa? Akan mudah dijerumuskan dalam berbagai bentuk kedzaliman, baik kedzaliman kepada Allah, kedzaliman kepada makhluk, maupun kedzaliman pada diri sendiri. Adzulum itu Pak ada berapa? 3. Zalim kepada Allah, malas sholat, malas berbuat kebaikan, yaitu malas puasa, malas sedekah, banyak berbuat haram. Ini zalim kepada Allah. Kemudian zalim kepada makhluk, mencuri, merampok dan yang lain-lainnya, zina dan yang lainnya. Kemudian zalim kepada diri sendiri. Ini barakallahu orang yang jauh dari agama dan kemudian mendustakan agama, enggak yakin dengan janji-janji Allah atau ancaman-ancaman bagi Allah, bagi orang yang berbuat zalim, akan mudah bagi dia bermaksiat, makan yang haram, makan harta anak yatim. Karena enggak Pak? Tadi enggak ada apa? Enggak ada iman. Sebaliknya, wal hifadz 'ala shalah, menjaga salat, yanha 'anil fahsya wal munkar, membuat dia terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kata para ulama, apabila kok kita masih banyak berbuat maksiat, berarti salatnya belum benar. Karena Allah sudah mengatakan innas shalah tanha anil fahsya wal munkar. Jadi Bapak, salat itu Pak tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu Pak jika dikerjakan dengan baik, maka akan apa? Mencegah orang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi barakallahu fikum, ini kemudian faedah yang keempat sebelum kita salat Isya, al-iman bi yaumil ba'd wal hisab wal jazaa ruknun min arkanil iman la yasluhu halu al-'abdi wa la tastaqim hayatuhu bidunihi. Faedah yang keempat adalah beriman kepada hari kebangkitan dan hari perhitungan dan pembalasan adalah rukun dari rukun-rukun iman yang la yasluhu halu al-'abd, yang seorang hamba keadaannya bisa baik dan bisa istiqamah kehidupannya kecuali dengan apa? Dengannya. Seorang tidak bisa hidupnya baik, tidak bisa istiqamah kecuali ketika dia istiqamah di atas iman kepada Allah dan hari akhir. Ketika ini melemah, ketika ini sudah luntur, maka akan banyak membuat dia berbuat kemaksiatan sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Insyaallah faedah yang kelima dan setelahnya kita akan bahas setelah salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Nuwasil al-faidah al-khamisah, faedah yang kelima, anna din al-islami ibadah wal muamalat la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar haqqun lillah wa huququn lil bashar la yaktamilu al-iman illa bihima ma'an. Di dalam surah Al-Ma'un menjelaskan bahwasanya agama Islam itu mencakup ibadah dan muamalah.
Jadi Islam itu bukan hanya berbicara tentang ibadah saja, tapi juga berbicara tentang muamalah. Yang mana ibadah dan muamalah ini nggak bisa saling lepas. Pasti apa? Saling berhubungan, saling berkaitan. Ibadah berkaitan dengan hak Allah, sedang muamalah berkaitan dengan hak-hak manusia. Sehingga nggak bisa sempurna suatu iman kecuali apa? Dengan dua hal ini. Seorang muslim nggak cukup hanya bermodal ibadah sebagaimana perempuan tadi, sholatnya, puasanya, sedekahnya luar biasa, tapi apa? Sisi muamalahnya buruk sehingga apa? Membuat dia terjerumus ke dalam neraka. Ya dan benar. Sehingga dalam surah Al-Ma'un ini teguran ya bagi mereka yang pertama meremehkan masalah akidah, akhirnya apa? Merusak atau mempengaruhi keadaan akhlaknya. Kemudian yang keenam adalah lina'lam yaqinan, hendaklah kita yakin anna madar as-sa'adah wasyaqa wal fawz wal khusran yakunu bi qadri tahaqquqi al-iman billah wal yaumil akhir. Hendaklah kita mengetahui dengan yakin bahwasanya poros pusat kebahagiaan dan kesengsaraan, kemenangan dan kerugian itu semuanya tergantung dari apa? Besarnya iman dia kepada Allah dan hari akhir. Semakin besar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin besar dan kuatnya iman dia kepada hari akhir, hari pembalasan, hari hisab, maka tentunya akan semakin apa? Harapan besar kebahagiaan dan kemenangan dirinya. Yang ketujuh, di dalam surah Al-Ma'un an-nafiyah al-hadd 'ala id'am al-yatim wal miskin wa tahdid 'ala dzalik. Di dalam surah Al-Ma'un terdapat anjuran untuk kita semangat di dalam memberi makan kepada anak yatim dan orang-orang miskin, dan juga memberikan apa? Anjuran kepada orang lain untuk berbuat demikian. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena peduli, perhatian, sayang, bahkan kalau bisa mengeluarkan harta kita untuk anak yatim dan orang miskin, ini pahalanya sangat besar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan anna wa kabil yatim fil jannati hakada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan apa? Jari tangannya dengan jari telunjuknya. Posisi orang-orang yang suka menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, terutama orang yatim tadi, seperti apa? Seperti ini kedudukannya nanti di surga. Antara aku dan dia seperti dua jari ini. Artinya berdekatan nanti tempat duduknya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya anak yatim kebanyakan apa? Orang-orang miskin. Sehingga fabarakallahu, ayo setelah mendengar surah Al-Ma'un ini, fabarakallahu, daripada ya kita bersedekah dengan sesuatu yang sia-sia belum tentu berpahala, mendingan apa? Banyak kita berikan kepada anak yatim. Misalnya orang tua kita meninggal, daripada peringatan sehari, 2 hari, 7 hari, mendingan apa? Kita bersedekah pada anak yatim. Ini anak yatim, ini ada sedikit harta warisan dari bapak yang mereka telah meninggal. Tolong ya dek, anak-anak, doakan semoga apa? Bapak saya bisa diberikan surga, diberikan keluasan ya kuburannya, dan diberikan cahaya serta bisa masuk surga dan diampuni dosa-dosa. Doakan ya anak-anak yatim, ya anak-anak peserta kalian. Ya Pak, luar biasa. Lebih mustajabah daripada Pak engkau mengundang dengan perayaan seperti itu yang diundang orang-orang yang tariku sholat, banyak meninggalkan sholat, ya enggak Pak? Ya di sekeliling kita kadang-kadang enggak semua sholat diundang, makan acara seperti itu.
kemudian berdoa, oh dia sendiri butuh didoain, malah kirim doa. Ini kadang kita salah. Seharusnya Pak, mendingan kita Pak berikan makanan yang tadi yang nggak berfaedah kepada anak yatim, itu lebih bermanfaat, atau kepada orang miskin. Yang tentunya kebanyakan orang miskin ya Pak, orang-orang yang senang ibadah. Keumuman orang miskin, Pak Barakallahu biasanya ibadahnya luar biasa. Berbeda dengan orang-orang kaya, ya luar binasa, bukan luar biasa. Ini musibah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kuntu bi babil jannah. Aku pernah berdiri di depan pintu surga. Fara'aitu aktsara man dakhala al-masakin. Dan ternyata ketika aku melihat ke dalam surga, ternyata mayoritasnya yang menghuni surga adalah orang-orang miskin. Wa man aghniya mahbusun, adapun orang-orang kaya tertahan di depan pintu surga untuk menyelesaikan dua pertanyaan, kata Rasulullah, yang harus dia jawab sebelum masuk surga. Lolos dia dari as-sirat, lolos dari pertanyaan Allah, tapi ketika mau masuk surga ada dua pertanyaan yang harus dia jawab, yang menentukan dia surga ataukah kembali untuk menuju ke neraka. Ditanya tentang min aina iktasabahu, tentang hartanya, dari mana engkau hasilkan harta ini. Pertanyaan pertama, lolos mungkin, ya Allah, aku dapat hasil ini semua jadi jalan yang halal. Aku kerja batu, aku kerja nguli, aku kerja proyek, aku kerja investor dan yang lainnya. Mungkin lolos halal semuanya, tapi belum tentu di yang kedua. Kemudian setelah itu, baik, semuanya halal dihasilkan, oke. Kemudian fima anfaqahu, kemudian untuk apa engkau habiskan harta ini? Disinilah yang banyak apa? Barakallahu yang banyak terjerumus. Ternyata banyak hak Allah dan hak yatim dan orang miskin belum ditunaikan. Jarang zakat, jarang sedekah, banyak dihabiskan untuk berfoya-foya, walaupun dengan cara yang halal. Sehingga waspada. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibu qal kas-sha'im alladhi la yufṭir wa kal qa'im alladhi la yaftur. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan as-sa'i 'ala al-armalah wal miskin, orang-orang yang menyantuni para janda dan orang-orang miskin, maka dia kedudukannya seperti orang mujahid di jalan Allah. Atau kata Abu Hurairah, atau seperti orang yang nggak pernah berbuka puasa terus, luar biasa. Ini Bang, pahala bagi orang-orang yang suka menyantuni para janda dan orang-orang miskin. Telah ada pada telah ada teladan pada diri Rasulullah SAW. Beliau berikan contoh menikahi dari sebelah sisi semuanya janda kecuali satu, itu Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagai contoh bahwasanya Nabi SAW peduli dengan para janda, yang jangan disia-siakan mereka, bantu mereka. Kalau nggak bisa menikahinya, ya bantu dengan apa? Dengan meringankan beban hidupnya. Syukur-syukur bisa menikahinya, syukur-syukur. Kalau enggak, ya fattaqullaha. Yang ketujuh, yang kedelapan, afwan, qudima da'ul yatim li'anna man yabkhal bil-layli fi 'amalihi wa huwa la yukallifu syai'an la ashadda bukhlan bi malihi. Kata para ulama, didahulukan sayang dan peduli kepada anak yatim, ya, ini sebagai gambaran hal-hal yang ringan saja. Cuma sayang sama anak yatim, peduli sama anak yatim, walaupun cuma bahas simpatik dan sayang saja, dia pelit, gak mau, apalagi Bang, kepada yang lebih besar. Demikian juga Bang, wala yahuddu ala ta'amil miskin,
sesuatu yang ringan, ngasih motivasi orang berbuat baik kepada orang miskin, dia berat, gak mau. Apalagi Bang, kepada yang lebih besar daripada itu, yang bentuknya apa? Bentuknya apa? Biaya, bentuknya harta. Cuma sekedar lisan saja berat, apalagi tulisan berat, apalagi bentuknya harta. Kemudian selanjutnya ada yang berapa? 9. Yang ke-8, fabarakallahu fikum, qudima da'ul yatim, didahulukan peduli dan sayang kepada anak yatim, memberikan isyarat kepada amalan yang ringan saja dia berat, apalagi ya Bang, peduli dengan hal-hal yang lebih berat daripada itu. Jadi hal yang ringan saja dia berat, sayang dan peduli saya kepada anak yatim dia berat, apalagi ya Bang, untuk yang lebih besar daripada itu, amanah yang ringan, sayang dan peduli kepada anak yatim. Didahulukan kalimat ini, ya. Kenapa? Untuk sebagai pengingatan bahwasanya orang-orang yang nggak peduli sama anak yatim, tentunya Pak, akan lebih berat kepada yang lebih besar daripada itu. Kemudian yang ke-9, al-hadu ala adai shalah fi waqtiha wal hadar min ta'khiriha 'amdan bila udrin bal tahawunan wa kasalan. Di dalam surah Al-Ma'un terdapat anjuran untuk senantiasa mengerjakan sholat tepat pada waktunya, dan ancaman bagi orang-orang yang mengakhirkannya dengan sengaja tanpa uzur, bahkan mengerjakannya dengan malas-malasan. Di dalam faedah yang ke-9 ini ada peringatan bahwasanya di dalam faedah yang ke-9 ini ada anjuran untuk kita senantiasa sholat tepat pada waktunya, dan jangan sampai kita dan ada ancaman bagi orang yang mengakhirkannya dengan sengaja, apalagi mengakhirkannya karena malas dan bermudah-mudahan. Faedah yang ke-10, as-sahwu 'ani shalah huwa alladhi yastahiqu sahibu adzam wal laum, wa amma as-sahwu fi shalah fa huwa yaqa' min kulli ahadin. Faedah yang ke-10, di sini kalimatnya pakai an salatihim sahun. Artinya as-sahwu 'ani shalah inilah yang dicela. Tapi kalau as-sahwu fi shalah ini yang terjadi pada setiap orang. Artinya as-sahwu pakai an, ini indahnya bahasa Arab ya Pak. As-sahwu 'ani shalah artinya orang itu Pak melalaikan sholat, bermudah-mudahan mengakhir-akhirkannya. Kalau as-sahwu fi shalah, orang yang lupa sholat karena tidak sengaja. Nabi SAW pernah lupa, ketiduran sholat sampai matahari sudah tinggi, baru sholat subuh ketika matahari sudah meninggi. Wajar, manusia kadang lupa. Makanya Nabi mengatakan man nama anis sholat au nasiyan falyusalli idza dzakaraha. Orang yang tertidur dari sholat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah sholat ketika dia ingat. Jadi as-sahwu 'ani sholat ini yang tercela. Kenapa? Karena kalimat an artinya dia mengakhirkan sholat, menunda-nunda sholat, bahkan malah tidak mengerjakan sama sekali. Tetapi as-sahwu sholat, adapun lupa sholat,
Ini apa? Ini terjadi pada setiap manusia. Kadang kita lupa sholat, kadang mungkin barakallahu fikum lupa rakaatnya. Ini wajar. Karena apa? Lupa. Dan suatu hal yang lupa apa? Diampuni oleh Rabbuna Jalla wa ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang ke-11, tarkus shalah haddun bainal kufri wal iman wa tahawun fi adaiha haddun bainan nifaq wal iman. Awas. Faedah yang ke-11 bahwasanya meninggalkan sholat adalah perbedaan antara iman dan kekufuran. Apabila seorang muslim meninggalkan sholat, maka apa bedanya dia dengan orang-orang kafir? Yang kedua, at-tahawun fi adaiya, bermalas-malasan mengerjakannya adalah sebagai pembeda antara iman dengan kemunafikan. Mengerjakan sholat tapi malas-malasan, nunda-nunda. Apabila seorang mukmin seperti ini keadaannya, apa bedanya dia dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik ciri-cirinya apa? Suka nunda-nunda sholat. Dan apabila sholat malas-malasan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang ciri-ciri ini di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Perhatikan Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana gambaran ibadahnya orang-orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'una Allah. Mereka apa? Mau menipu Allah. Caranya gimana? Kalau sholat maghrib sama subuh nggak datang di rumah. Kenapa Pak? Karena di zaman sahabat, di zaman dulu tidak ada lampu. Sholat isya, sholat sama subuh gelap, sehingga Pak nggak sholat di masjid nggak kelihatan. Jadi orang munafik apa? Biasanya kalau sholat isya sama subuh nggak mau di masjid. Kalau ada orang mukmin malah sholat subuh sama isya alasannya malas kerja, berarti Pak menyamai orang-orang munafik. Hati-hati. Orang-orang munafik mau menipu Allah. Isya sama subuh nggak ke masjid. Ah, tenang aja, kan nggak kelihatan sama Rasulullah. Santai di rumah. Mau nipu Allah. Seolah Allah nggak tahu perbuatan mereka. Kemudian wa idza qamu shalah, apabila salatnya yang terang, isya, apa tadi? Zuhur, asar, maghrib masih terang ya, masih kelihatan. Maka mereka semangat ke masjid. Tapi Pak, qamu kusala. Salatnya malas-malasan. Kenapa nggak ikhlas ibadah mereka? Yura'unan nas, ingin dilihat manusia. Nih, aku udah sholat ya, udah absen. Inilah ibadahnya orang-orang munafik. Makanya kalau ada orang ibadahnya pencitraan, maka Pak, dia telah menyamai orang-orang munafik. Ya, banyak sekarang orang ibadahnya pencitraan, ngimami atau sholat atau apalagi sedekah atau apa. Ini barakallahu fikum ibadahnya orang-orang munafik. Malu gitu loh. Levelnya para sahabat dan para ulama itu berusaha untuk apa? Untuk takut kalau amalannya apa? Diketahui. Makanya kata para ulama salaf, al-mukhlis yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Perhatikan. Kata para ulama bahwa orang yang ikhlas dalam ibadah adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Ketika keburukannya diketahui oleh raja malu. Demikian juga ketika diketahui adalah kebaikan-kebaikan jadi malu. Aduh, aku ketahui amalan saya, pada cuma sedekah sedikit, pada cuma sekian, malu. Padahal sedekahnya banyak. Ini kata para ulama, ciri-ciri orang ikhlas, dia Pak
Malu kalau kebaikannya diketahui oleh orang lain. Makanya kalau kita berbuat baik kemudian dipuji orang lain langsung seger kayak ada AC dalam tubuh kita, berarti apa? Dipertanyakan keikhlasan. Nah ini barometernya di sini Pak. Ciri-ciri orang ikhlas seperti ini. Makanya alhamdulillah kadang-kadang sebagian kalau mau ada infak ditutup atau kadang pakai kain biar masukin ya enggak kamu enggak kelihatan. Tapi jangan masukin biru keluarnya merah nanti ya. Dia aja ikhlas kayak merah ini ambil ketahuan. Hati-hati. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Jadi barakallahu sumbang-sumbang ya. Tapi ingat barakallahu jangan sampai apa? Kemudian kita pamer. Ya. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang di zaman sekarang orang-orang pencitraan, sedekah, sholat, ibadah, di-shouting dan yang lainnya. Ini apa faedahnya? Dipuji, biar dikira orang soleh. Harusnya malu. Para ulama rahimahumullah di zaman salaf itu sholat saja Pak nunggu manusia para tidur. Sholat malam saja nunggu manusia tidur. Kalau kita manusia pada tidur, ya ikuti tidur. Manusia sholat, nggak ikut sholat, musibah. Udah nggak ria, nggak ikhlas. Nah. Kemudian yang keberapa? 12. Idza 'azama al-amir sahulat al-awamir. Kata para ulama, jika orang itu mengagungkan yang maha pemberi perintah, maka akan mudah semua perintah. Ini kaidah. Ya Pak, di dalam ibadah, dalam akidah, apabila seorang itu mengagungkan sang pemberi perintah, maka apa? Akan mudah semua apa? Semua perintah yang diperintahkan oleh sang pemberi perintah. Misalnya, Bapak di suatu proyek pekerjaan ya, kalau Bapak mengagungkan atau takut kepada bos atau manajernya, tentunya Pak, semangat ya Pak ibadahnya, takut kalau sampai terlambat. Bayangkan ya, urusan cuma potong gaji saja takut ya, tetapi ketika urusan potong tangan, potong apa lidahmu dan kemudian apa siksaan yang begitu pedih, tidak takut. Ini musibah. Manusia semangat, datang tepat waktu, fijer, kadang colong-colongan ya. Subhanallah, ketika urusan untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala salat, dia bermalas-malas. Kenapa demikian? Karena Pak, dia lebih mengagungkan manusia daripada mengagungkan Allah. Kalau seandainya dia jujur mengagungkan Allah, takut dengan azab Allah, tidak akan berani dia bermaksiat kepada Allah, tidak akan berani dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama salaf, man asallah ma'asallah illa jahil. Kata para ulama, ma'asallah illa jahilun. Tidaklah orang yang bermaksiat kepada Allah kecuali orang yang bodoh. Kalau orang itu pintar, cerdas, dan tahu bagaimana pedihnya siksaan Allah, murkanya Allah ketika kita bermaksiat, nggak mungkin dia bermaksiat. Yang ke-13, al-hadhu ala fi'lil ma'ruf wa badal al-amal al-khafifah. Di dalam surah Al-Ma'un ada anjuran untuk senantiasa berbuat baik dan menyumbangkan atau menyedekahkan harta-harta yang ringan. Perhatikan, di dalam faedah yang ke-13 ini anjuran untuk selalu berbuat baik dan menyumbangkan atau menyedekahkan hal-hal yang ringan. Sedekah atau hadiah seperti apa? Tadi minjemin gelas ke tetangga, minjemin pisau, minjemin timba. Ini hal yang ringan. Kalau seorang muslim barakallahu akan mudah, hal yang ringan akan terbentuk kepada hal yang berat akan mudah. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita pelit dengan hal yang ringan, bakhil, maka akan lebih
pelit lagi ketika hal itu lebih besar daripada hal yang ringan tersebut. Kemudian faedah yang ke-14, al-intibah li amri al-'ariyah wa tajannub man'iha li'anna tilka as-sifah dzikra fi siyaqi dhammi al-munafiqin. Di dalam faedah yang ke-14 ini ada peringatan dalam perkara pinjam meminjam, dalam perkara-perkara yang ringan. Jangan sampai kita melarang, karena itu merupakan sifatnya orang-orang munafik. Jadi dalam faedah yang 14 adalah peringatan dari melarang atau mencegah meminjamkan barang-barang yang ringan, karena ini adalah sifat-sifatnya munafik. Orang munafik penuh pelit, ya, minjemin sesuatu yang ringan. Mereka adalah orang-orang yang pelit. Apabila pada diri kita na'udzubillah ada sifat seperti ini, maka kita telah mewarisi sifatnya orang-orang munafik. Sehingga faedah yang ke-15 adalah dorongan untuk apa? Berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan nifak, perbuatan-perbuatan kemunafikan. Di dalam faedah yang ke-15 ini anjuran untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan atau dari sifat-sifat orang-orang munafik. Kemudian faedah yang ke-16, al-hathu 'alal ikhlas fil amal. Anjuran untuk ikhlas di dalam beramal, wa tahdhir minasyirkil khafi, dan peringatan terhadap kesyirikan yang tersembunyi, yaitu apa? Riya. Riya itu apa? Syirik yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yud'imuna ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri orang beriman Allah sebutkan dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai 9. Wa yud'imuna ta'am 'ala hubbihi. Mereka menginfakkan harta mereka, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu orang miskin, yatim, atau orang-orang yang menjadi sandera. Diberi makan ala hubbi, padahal mereka cinta dengan harta tersebut, cinta dengan makanan tersebut, tapi karena mereka peduli kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang-orang yang disandera, mereka apa? Dengan ikhlas mengeluarkannya. Ini ciri-ciri orang-orang yang ikhlas. Kemudian mereka mengatakan innaman nud'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada mereka liwajhillah, karena wajah Allah, bukan wajah manusia. Terserah orang mau mengatakan apa, ya. Yang penting apa? Aku hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak sedikit pun mengharapkan rasa terima kasih dari mereka maupun balasan. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ketika memberikan infak, baik bentuknya makanan atau bentuknya harta, betul-betul tidak pernah mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih. Dan di dalam ayat ini terdapat ancaman atau peringatan dari perbuatan riya. Riya itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia beribadah karena Allah, juga beribadah karena manusia. Jadi Allah disekutukan dengan pujian-pujian manusia. Tidak cukup dengan pujian manusia. Tidak cukup dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ke-17, wujub mu'alajah amri an-niyah istimrar wa takhlisil qasdi min ar-riya wal ikhlas. Di dalam ayat ini karena ada ancaman terhadap barakallahu fikum masalah orang-orang yang tidak ikhlas, maka wajib bagi kita mengobati setiap saat masalah niat kita. Di dalam ayat yang ke-18, wajibnya memperbaiki niat
dalam semua bentuk ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang munafik. Bagaimana sholatnya dan bagaimana amalannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Wajib bagi kita apa? Untuk memperbaiki masalahnya. Kadang hari ini kita ikhlas, kadang apa? Besok kita apa? Ria. Luar biasa. Ya, ketika memberikan sedekah pertama ikhlas. Ketika ada orang-orang lewat, tambah lagi sedekahnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ria. Maka yang tertolak yang mana? Yang kedua. Jadi kadang seperti ini. Awal-awal masya Allah. Makanya kadang-kadang hati-hati ya Pak. Terkadang kita para dai dan juga orang-orang yang ahlu sedekah yang suka bersedekah kadang-kadang rusak niatnya karena apa? Pujian manusia. Makanya sebisa mungkin kalau Anda bersedekah jangan sampai diketahui oleh manusia, karena terkadang pandangan manusia, wajah manusia, jempolnya manusia, ya itu membuat apa? Kita goyah. Ya, kadang membuat dada kita jadi sesak, ya, GR. Ketika apa? Menempatkan gelar, wah itu orang dermawan. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, yang ke-18 adalah di dalam Barakallahu ayat ini ya adalah wujub al-hadar min sifat al-munafikin. Bersama dengan tadi, wajib untuk kita selalu waspada dari sifat-sifat orang-orang munafikin. Kita kadang-kadang nggak sadar kalau ternyata banyak kemunafikan pada diri kita. Tadi masalah ria, sholat terlambat, diakhir-akhirkan, alasannya sibuk bekerja. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Seolah-olah Pak, rezekimu itu yang ngatur apa? Bosmu, yang ngatur apa? Pimpinanmu. Makanya kata para ulama, sebaik-baik amalan sebagaimana kata Nabi adalah ketika Pak hasil dari Pak tangan kita. Makanya Pak paling terpuji adalah orang yang kerjanya berkebun, berdagang, atau wira swasta yang bisa mengatur waktu. Sebisa mungkin cari pekerjaan yang seperti ini, yang kita Pak bisa mengatur waktu. Tetapi kalau maunya kita kadang kerja di perusahaan atau yang lainnya boleh, tapi terkadang Pak kita Pak diperbudak oleh waktu dan aturan yang terkadang akhirnya Pak kita bermudah-mudahan barangkali itu meninggalkan sholat tepat pada waktunya. Ini kadang-kadang seperti itu. Ya syukur-syukur alhamdulillah, semoga memberikan hidayah dan taufik kepada manajer kita. Masya Allah, beberapa perusahaan ada tulisannya sholatlah tepat pada waktunya. Luar biasa kalau ada pemimpin seperti ini. Nah, bahkan sudah sering di foto ini di beberapa media sosial, walaupun sebenarnya pemimpinannya mungkin nggak niat diekspos, tapi ada yang mengekspos. Masya Allah, perusahaan ini memang betul-betul ihtimam kepada anak buahnya atau karyawannya untuk selalu sholat tepat pada waktunya. Wal khulasah, kesimpulan dari surah Al-Mulk ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah ayo benahi akidah kita dan benahi akidah anak istri kita. Apabila akidah kita kuat, akidah istri kita kuat, akidah anak-anak kita kuat, maka akan baik dan kuat pula iman dan akhlak mereka. Enggak perlu antum awasi. Tanamkan kepada istri kita, wa istriku ingat, jagalah Allah, jagalah perintah Allah, jagalah waspada dari larangan Allah, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Walaupun anak enggak lihat ente ngapain di luar, ya ingat Allah akan membalas. Semua tipu muslihat wanita kalau di luar Allah akan melihat dia dan Allah akan membalasnya. Tanamkan akidah iman kepada Allah dan hari akhir, sehingga Anda tidak perlu memata-mata istri Anda. Ketika Anda jujur menanamkan akidah, maka akan mudah. Makanya barakallahu fikum, ketika setiap sholat Jumat dan kemudian ketika khutbah sendiri diingatkan dengan ayat yang terakhir. Apa itu? Yohanes 1. Ayo, siapa yang masih ingat?
Ayatnya. Ayat terakhir, ya alladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Berarti ayat yang kedua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingatkan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Hati-hati, wajib kalian harus selalu muraqabah. Allah senantiasa mengawasi kalian. Diingatkan oleh Rasulullah SAW senantiasa dengan ayat-ayat tersebut. Sehingga barakallahu, ayo setelah kita mengatakan bahwasanya akhlak itu baik buruknya terpengaruh dengan akidahnya. Sehingga Pak, mulai dari akidah dulu. Makanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah. Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, perintah Allah dijaga, waspada dengan larangan-larangannya. Engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Allah senantiasa menuntunmu kepada kebaikan. Kemudian dalam terakhirnya, dalam hadis terakhirnya, wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya manusia berkumpul mau memberikan manfaat kepadamu sedangkan Allah tidak menerima, mentakdirkan hal itu, maka Pak, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu. Artinya Pak, manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah. Jadi jangan takut kepada manusia. Tanamkan akidah. Makanya Pak, akhlaknya baik-baik para sahabat. Kenapa? Karena akidahnya digembleng selama berapa tahun? 13 tahun. Nabi SAW nggak pernah berbicara soal akhlak. Tapi akidah. Masalah zina, khamr, yang lainnya nanti. Bentuk Nabi SAW dakwah di Mekah selama 13 tahun adalah pembenaran akidah. Kenapa? Karena ketika akidah itu sudah benar, maka akhlaknya pun akan jadi benar. Iman telah kuat, maka zina, khamr, pergaulan bebas akan mudah dihilangkan. Dengan apa? Dengan kekuatan iman. Gak perlu diperintah meninggalkan zina, gak perlu diperintahkan meninggalkan khamr, gak perlu diperintahkan meninggalkan rokok, pergaulan bebas dan yang lainnya. Tanpa diperintah mereka akan meninggalkan sendiri. Ketika akidah telah kuat, merasa diawasi oleh Allah, merasa takut dengan ancaman Allah, dan tergiur dengan janji Allah ketika dia meninggalkan itu semua. Jadi barakallahu, Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah 13 tahun di kota Mekah, memperkuat akidah. Tujuannya Pak, untuk tadi apa? Menghasilkan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Kenapa? Ketika dia berakhlak dengan Allah mulia, tentunya Pak, berakhlak dengan manusia pun mulia. Makanya Pak, menghasilkan apa? Generasi-generasi yang luar biasa. Di zaman Nabi nggak ada dokter, profesor, nggak ada yang S1, S2, S3 atau S4, ya. Tapi Pak, luar biasa generasinya, ya biasa, gemilang jaya Islam. Bahkan 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Kenapa bisa demikian? Karena akidahnya kuat, imannya kuat. Sedangkan di zaman sekarang, na'udzubillah, penuh dengan kekufuran, khurafah, syirkiyat, kebid'ah dan yang lain yang disebarkan di tengah-tengah manusia. Bagaimana akhlak kita akan mulia? Indonesia nggak akan pernah jaya selama akidahnya tidak kembali kepada akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah akan dibahas di Al-Qamrah, insya Allah pada malam Ahad besok, tentang sebab kehinaan turun kepada suatu negeri. Insya Allah besok ada daurah atau muhadharah malam Ahad. Kita akan mengkaji sebab kehinaan turun kepada suatu negeri. Yang kita bahas satu persatu insyaallah. Baik, ini pertanyaan sebagai penutup. Anak seorang menerima undangan pernikahan, tapi anak tidak kenal dengan pengundang atau mempelai. Apakah tetap wajib datang? Mohon penjelasannya. Wah, nggak ada kaitannya dengan belajar. Kok pertanyaannya satu orang kayaknya? Tulisannya sama. Walhasil memenuhi undangan
pernikahan itu hukumnya wajib. Ketika Anda ditulis nama Anda pakai wajibnya wajib aini. Jadi hukum asal ketika undangannya namanya Anda tertulis dalam undangan maka wajib aini kita datang. Kemudian ketika kita datang dilihat, kata para ulama seperti Ibnu Qudamah dan yang lainnya, apabila dalam pernikahan itu terdapat banyak kemungkaran maka gugurlah kewajiban kita. Misalnya ikhtilat bagi perempuan atau di situ penuh dan musik dan kemungkaran, maka apa? Di saat itu gugurlah kewajiban kita. Tapi kalau ternyata dipisah penuh dengan kemaslahatan, maka tidak mengapa. Walaupun kita nggak kenal, iya. Mungkin kita kenal cuma lupa, ya mungkin. Atau karena kita tetangga baru, ya sehingga kita diundang. Tidak masalah untuk kita menghadirinya, walaupun sebentar. Ustaz, dalam hal memperbaiki niat, bagaimana kalau kita sedekah atas nama lembaga kemudian kita share di medsos dalam rangka laporan terhadap muhsinin yang menyumbang? Innamal a'malu binniyat. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Kalau Anda men-share dalam rangka laporan kepada muhsinin, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau ada niatan biar dipuji, entum, wah lembaganya hebat, lembaganya orang yang paling ikhlas menyalurkan sesuai dengan hak-haknya biar dipuji. Oh, ini lembaga yang paling amanah, ingin dipuji seperti ini, berarti apa? Bisa merusak niat kita. Kalau memang murni niatnya adalah untuk laporan kepada para muhsinin, insya Allah Ta'ala tidak merusak niat kita. Tetapi kalau ternyata ada tendensi ingin dipuji lembaganya adalah lembaga yang amanah, entum yang benar-benar hebat daripada lembaga yang lainnya, ya yang siap dan cepat dalam menyalurkan sumbangan, ada tendensi punya seperti ini, maka apa? Bisa merusak ibadah atau amalan baik anggota lembaga tersebut. Sehingga kembalinya pada hadits innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Pak sudah malam. Insyaallah taala apabila ada pertanyaan yang lainnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi, teman-teman kalau ingin merapat ke umroh, insyaallah malam minggu kita akan bahas masalah fenomena pemuda di zaman sekarang antara Citayam dengan pemuda-pemuda yang ada di ini. Sedih melihat ya fenomena tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Di satu daerah baca Quran di pinggir jalan dikatakan ria. Ya, yang Citayam dengan bergaya dengan kemaksiatannya dia kan apa? Sebagai orang yang jempol. Ya pokoknya jempol. Kalau yang tadi yang di jalan-jalan tadi kalau misalkan di jempolnya ke bawah. Naudzubillah min dzalik. Musibah. Ya semoga aja yang tadi baca Quran di jalan-jalan katanya di Malioboro kalau salah, semoga ikhlas. Dalam rangka apa? Mengajak orang-orang untuk apa? Senantiasa membaca Al-Quran walaupun engkau di mana berada. Walaupun di mana berada. Saya pengen makan bakso di ini baca Al-Quran. Tapi yang penting niatnya apa? Ikhlas karena Allah. Boleh dipamerkan ibadah kita dengan tujuan apa? Memberikan motivasi. Niatnya memberikan motivasi. Boleh nggak? Boleh. Antum sedekah 1 juta. Niatnya memberikan motivasi, nggak masalah. Tapi kalau niatnya dipuji, ini yang bermasalah. Itu ya Pak. Jadi bedakan ketika ada anak-anak muda sengaja bikin program baca Quran di jalan-jalan, tergantung niatnya. Kalau niatnya memang memberikan motivasi, maka insya Allah dia diberi pahala. Tapi kalau ternyata Pak ingin dipuji, maka ini yang barangkali merusak amalan niat mereka. Jadi kembali pada niatnya. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.